Oke seluruh, balik lagi nih bahas masalah pemasangan alarm ya. Kita mau pasang alarm yang dengan model sistem kabel PNP seperti ini di motor Revo ya. Ini Revo yang generasi berapa ini ya? Generasi ketiga apa ya kalau tidak salah. Ini tahun 2015 udah injeksi. Ini sebenarnya modulnya udah dipasang, udah dipakai dari 2 tahun yang lalu. Ini bautnya aja udah pada karatan ya. Ini tadinya udah kotor, cuman udah tak bersihin. Kasusnya trouble, ada masalah gitu ya. Tapi masalahnya di kabel aja, karena tadinya pakai kabel yang bawaan alarm seperti ini ya. Serabutnya memang agak jelek, jadi kita sekarang kita ganti pakai kabel yang lebih bagus, supaya lebih awet dan tetap menggunakan soket yang PNP seperti ini. Ini jalurnya sudah kita sesuaikan semua ya, termasuk panjang kabelnya semua juga sudah disesuaikan. Untuk pemasangannya hampir sama dengan Supra 125 injeksi yang model sekarang itu. Jadi nanti ada untuk pemasangan ke soket lampu belakang, kemudian untuk penempatan modul alarmnya di sini ya, di dekat push tab ini. Kemudian di sini ada soket, ini udah saya cabut ya. Ini ada soket untuk pengambilan sumber power sama kontak ACC dan starter di sini. Kemudian nanti ada kabel yang ke sana juga, ke pulsar ya, ke kabel warna biru garis kuning di sini. Nah, ini speakernya juga ditaruh di sini nih. Speakernya kotor ya karena udah lama juga, tapi masih normal sih, masih berfungsi dengan baik. Oke, kita langsung aja ke pemasangan ya. Bang, tolong pegangin aja bang. HP ku mati sih. Kita pasang dulu yang ke soket lampu belakang. Kita cabut dulu ya, seperti ini ya. Kalau ini soket yang kecil ini tambahan ya, aslinya nggak ada. Kita colok ke sini dan ujung satunya juga harus terpasang. Kalau ini tambahan dari yang punyanya ini untuk jalur lampu katanya. Nah, dipasang seperti ini. Kita rapikan dulu. Kemudian untuk soket yang soket ini untuk pengambilan sumber arus ya, karena kita nggak langsung ambil kabel ke aki, jadinya ngambilnya dari sini, tapi kita bikinkan soket supaya lebih mudah dipasang dan lebih rapi serta tidak merusak kabel orinya ya. Nah, kemudian di sini ada 2 soket yang menggunakan sekun bulat, cuman di sini ada yang pakai kabel hitam, di sini ada yang pakai kabel putih. Yang kabel hitam itu dipasang ke ini nih. Ini adalah kabel yang untuk ke switch rem. Di sini ada kabel yang warna hitam ya. Ada 2, warna hitam dan warna hijau garis kuning. Kita pasang yang ke warna hitam. Kita cabut dulu. Ini yang ada kabel hitamnya, kita pasang ke sini. Agak keras, jadi harus dimasukkan sampai berasa klek gitu, sampai ngunci, supaya kencang dan tidak mudah lepas. Memang kalau pertama masang agak keras ya, kita dorong sampai dia masuk dengan sempurna. Kemudian yang satu lagi ini yang ada pakai tanda putih, kita pasang ke kabel yang warna kuning garis merah. Ujung satunya juga, mana ini ujungnya? Nah, ini ujung satunya juga dipasang. Agak keras ini. Kalau agak keras, hati-hati ya, kita dorong tapi pelan-pelan, jangan sampai merusak
bagian kabel ataupun sekunya. Berasa tadi ya agak bunyi ya, klek gitu ya, agak timbul bunyi. Kita rapihkan dulu, tapi sebelum dirapihkan benar-benar rapi, kita tes dulu jadi tidak kerja dua kali. Kemudian ini ada kabel satu lagi yang paling panjang, ini dipasang ke sini, ke kabel warna biru garis kuning. Cara pemasangannya sama aja dengan yang kabel ini tadi. Kemudian sebelum kita rapihkan kabel-kabelnya, nanti diikat pakai tali tis ya. Kita tes dulu, colokin dulu ini modulnya, dites dulu apakah bisa berfungsi dengan baik apa tidak. Kalau dirasa semuanya sudah bisa berfungsi dengan baik, barulah nanti dirapikan, dibereskan. Nah, kita tes dulu ya. Ini spekernya belum tak pasang, coba kita pencet dulu gembok buka ya. Nah, lampu sennya sudah berkedip-kedip semua, depan belakang. Itu artinya sudah ada tanda-tanda fungsinya gitu ya. Coba kita hidupkan motornya dari remote ya. Kita nggak harus pakai kunci kontak, ini kita lepas saja. Kita pencetnya tombol petir 2 kali, maka speedometer akan menyala terlebih dahulu. Beberapa detik kemudian mesin otomatis akan hidup. Mesinnya hidup ya, karena ada jeda waktunya. Jadi begitu tekan petir 2 kali, mesin nggak langsung hidup, tapi beberapa detik kemudian baru hidup. Sekarang untuk matiin motornya, kita pencet aja gembok buka 1 kali kayak gitu ya. Kemudian untuk ngetes anti malingnya, coba kita bisa. Untuk ngetes anti malingnya, kita hidupkan motornya pakai kunci kontak. Ini agak keras ya. Kita hidupkan dulu. Coba kita pencet gembok tutup ya. Nah, mesin mati ya. Coba kita starter lagi. Ya, dia nggak mau hidup. Itu artinya si anti malingnya ini sudah berfungsi dengan baik. Dan ini memang sebelumnya sudah terpasang, cuman ada masalah di kabel-kabelnya, ada yang kropos. Jadi kita ganti kabelnya 1 set supaya bisa berfungsi lagi dengan baik. Dan selama ini nggak ada masalah yang serius, nggak ada masalah kan ya bang? Nggak ada, aman-aman saja. Ecu juga nggak ada masalah kan? Nggak ada. Oh, Semuanya normal, cuman ini murni ya, murni dari abang si pemilik motor. Nggak ada masalah di Ecu kan? Nah, buat kawan-kawan yang takut kalau kalau pasang alarm ecunya rusak atau ecunya mati dan sebagainya, sebenarnya bisa dibilang hoak, bisa dibilang juga hal yang wajar ya. Tapi dalam arti gini, selama pemasangan kabelnya benar, jalur-jalurnya benar, pemasangan kabelnya juga rapi, nggak berantakan, itu insya Allah aman-aman aja. Karena ecu bisa saja mati ataupun rusak, ataupun komponen yang lainnya, full pump, injektor dan sebagainya, itu mungkin karena kabelnya asal masang dan nggak tahu jalurnya gitu. Oke, sekarang saya kasih bonus buat kalian, tak kasih tahu fungsi-fungsi jalur kabelnya di sini ya. Untuk kabel di soket lampu belakang ini untuk pengambilan jalur lampu sen dan masa atau ground. Untuk kabel lampu sennya ini warnanya biru muda sama coklat. Ini biasanya sih oranye, tapi di sini nggak tahu kenapa warnanya coklat ya. Kurang tahu juga.
Yang jelas biasanya warnanya oranye. Nah kalau di sini nih oranye nih ya kan, oranye sama biru muda atau birunya kayak warna-warna telur asin gitulah, mirip-mirip. Kemudian groundnya itu warna hijau. Kalau di Honda itu kabel yang warna hijau itu pasti ground itu ya. Kemudian untuk ini relay untuk anti maling. Jadi kenapa nggak langsung dari modul? Ya karena untuk mengurangi apa ya? Mengurangi timing gitu. Maksudnya kalau nggak pakai relay tambahan, setiap kali kita pencet gembok buka ataupun gembok tutup ataupun pokoknya setiap kali kita pencet itu ada arus yang mengalir menuju pulsar sini. Jadi kalau pakai tambahan relay itu ngambilnya dari kontak ACC juga, jadi keluar arus negatif di sini yang menuju pulsar. Untuk anti malingnya itu hanya bekerja ketika kontak on aja, kalau kontak mati dia nggak bakalan keluar arus. Jadi seperti itu untuk meminimalisir timingnya aja gitulah, biar lebih mengurangi apa ya, arusnya gitu. Kemudian untuk ini fungsi dari pemasangan kabel yang menuju kabel warna kuning garis merah ini untuk starter ini positif ya. Dan saya buatkan skema seperti ini supaya lebih mudah dalam pemasangan dan tidak merusak kabel. Dan tentunya buat kalian yang misalnya mau order tapi awam dengan kelistrikan gitu, jadi bisa pasang sendiri. Untuk bongkar motor ini, untuk masang kabel-kabel ini kalian butuh obeng, kunci T10 dan 12. Kunci T10 nanti buat membuka baut di sini, di mana ya, di sini itu pakai kunci T10. Terus kunci T12 itu buat ngelepas behel sama obeng, udah itu aja. Gunting sama tali tis itu udah cukup. Nah kemudian untuk pengambilan jalur di soket ini itu untuk sumber power, karena saya nggak langsung ngambil dari aki, jadi saya ngambilnya dari sini. Dan di sini walaupun saya nggak pakai tambahan sikring itu udah aman karena sudah tercover dari sikring bawaan motor. Kalau kalian mau ngambil langsung dari aki, disarankan harus pakai tambahan sikring, dan peletakan sikringnya nggak boleh di sini, nggak boleh mengandalkan sikring yang di modul ini, nggak boleh. Harus posisi sikringnya dekat dengan aki. Percuma kalian kalau mengandalkan sikring di sini, kalau konsletnya di sini ya percuma, ambiar semua itu. Kalau kalian nggak tahu skemanya, mending tanya pada yang ngerti. Kalau masang sikring itu lebih baik dekat dengan aki, entah motor mobil, posisi sikring pasti dekat dengan aki, itu rata-rata begitu. Kalaupun agak jauh pasti sudah ada pelindung kabel yang mumpuni gitu ya. Ini untuk sumber power. Kemudian untuk yang kabel ke sini nih, yang ke kabel switch rem ini untuk ACC ya, ACC kontak. Daripada saya ngambil dari depan dari soket kunci kontaknya langsung, kan kejauhan, saya ngambil aja dari sini, sama aja ya. Itu sistemnya begitu. Ataupun kalau mau ngambil dari sini juga bisa. Ini dari apa ini ya namanya, ada juga sih jalurnya, tapi lebih enak ngambil dari sini. Jadi ngumpul jalurnya berdekatan kayak gitu ya. Oke, kayak gitu saya rasa udah cukup jelas. Ini untuk cara pemasangannya aja ya. Untuk cara penggunaan remote ya standar aja sih, gembok buka, nanti kalau mau parkir gembok tutup. Untuk mengaktifkan alarm pencet sekali atau ditahan supaya mode suara pelan. Untuk gambar lonceng ini untuk mode pencarian motor, pencet sekali aja, nanti alarmnya bunyi sama lampu senya kedip-kedip. Tapi ini spekernya nggak dipasang ya. Untuk starter dari remote ini yang petir 2 kali, pencetnya 2 kali untuk starter, nanti matiinnya gembok buka. Kayak gitu-gitu aja lah, sama aja sih dengan merek alarm yang lain juga sama. Oke, intinya begitu aja. Terima kasih bagi yang udah mampir di channel saya, dan buat kalian yang baru nonton ini di channel saya ya salam kenal. Dan isi dari channel saya rata-rata membahas masalah alarm. Kalaupun ada video yang membahas di lain bidang, itu ya hanya ini aja ya, buat tambah-tambahan aja gitu. Jadi kita fokusnya tetap bahas masalah alarm motor.
kayak gitu ya, dengan sistem yang PNP. Tapi beda motor beda kabel PNP-nya beda ya, kita sesuaikan berdasarkan tipe-tipe motornya gitu, dari panjangnya, posisi pemasangannya gitu, ada yang di belakang, ada juga yang di depan gitu, beda-beda gitu ya. Tapi walaupun beda kabelnya, untuk masalah merek alarmnya sama aja. Oke, kayak gitu aja, terima kasih.